Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam persahabatan dari saya Ahmad Aska Al-Zaini. Kali ini saya akan memberitakan berita nasional tentang kesal Apple minta bebas pajak 50 tahun. DPR minta seluruh produk Apple diblokir di Republik Indonesia. Kita simak videonya. Terakhir Pak Menteri, hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia, Pak. Tapi setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Memang gila ini Pak, iPhone ini Pak. Memang sudah layak diblokir dari negara kita, Pak. Maka harapan kami minta kepada Menteri BUMN, Bapak ini kan jaringan luar biasa, pernah menangani sepak bola kelas internasional. Maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone, Pak. Kita ini kemarin mikir, Masya Allah, mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja, minta syarat namanya tax holiday 50 tahun. Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone, Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir, Pak Menteri. Hari ini sedang ramai di media sosial. Ya. Kalau kita baca di berita, Indonesia merupakan pasar smartphone Apple terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk 280 juta. Indonesia memiliki 13 juta pengguna iPhone, sementara India yang berpenduduk 1,4 miliar jiwa hanya memiliki 17 juta pengguna iPhone. Namun mayoritas pabrik berada di Cina, 151 pabrik, diikuti Taiwan 41 pabrik, Vietnam 25 pabrik, India 14 pabrik, dan Indonesia 0 pabrik. Dibanding Apple, merek lain seperti Samsung, Huawei, Lenovo, dan Oppo telah membuka pabrik di Indonesia yang setiap tahun memproduksi hampir 50 juta ponsel. Indonesia mengimpor 2,8 juta unit ponsel dengan 85% diantaranya adalah produk dari Apple senilai sekitar 2 miliar dolar atau setara 31,6 triliun. Sedangkan investasi Apple di Indonesia hanya 1,48 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan Vietnam yang mencapai 256 triliun. Bahkan di Singapura yang populasinya hanya 6 juta jiwa, investasi Apple tercatat sekitar 4 triliun pada tahun ini. Wow. Apple yang belum membuka pabrik atau toko resmi di Indonesia dinilai hanya memanfaatkan Indonesia sebagai pasar besar dengan menjadikan Vietnam sebagai pusat produksinya di Asia Tenggara. Produk Apple kemudian dikirim ke Singapura untuk didistribusikan ke Indonesia. Hal ini memicu kritik publik yang merasa Apple hanya mengambil keuntungan dari pasar besar Indonesia tanpa memberikan kontribusi ekonomi yang berarti. Wow. Ya, bagaimana tanggapan Anda tentang Apple ini? Silahkan tulis di kolom komentar video di bawah ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi.